Jangan dikira hebat itu G20, apaan? Itu hanya ajang diplomasi bagi mereka yang kuat untuk itu. Untuk semakin memastikan apa yang bisa saya dapat dari negara-negara ini. Sama seperti perdagangan bebas, ASEAN dan lain sebagainya itu. Instrumen yang justru mengukuhkan ketergantungan negara-negara kecil seperti kita. Dengan menyebut-nyebut moderasi Islam, sebetulnya kita mensahkan nggak ada problem di moderasi politik, nggak ada problem di moderasi ekonomi, di moderasi dan sebagainya itu. Padahal itu lebih serius. Farid Ramadan mengatakan, terlalu naif kau menuduh-nuduh ada perang dengan agama karena agama. Enggak, kesenjangan itu prestasi budaya. Di situ kok. Negara bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan. Apakah Islam kompatibel dengan gagasan modern, modernisasi dan sebagainya itu? Itu pertanyaan dia. Modernisasi itu teorinya linear. Dia nggak ada memiliki apresiasi terhadap budaya lokal. Itu musuh dia pertama dan kalian harus kasih siksa dalam rangka adaptasi untuk menjadi modern itu. Itu tesisnya. Itu dilawan dari mana-mana. Di Indonesia nggak ada perlawanannya. Tan Malaka melawan itu, tapi Tan Malaka kan tidak dianggap ilmuwan. PKI dia dianggap. Nggak ilmuwan dia dianggap itu. Kritik yang paling tajam kepada ini muncul dari sebetulnya di Amerika Latin. Karena setelah sekian lama modernisasi itu menjadi satu pilihan politik pembangunan, didestroy itu ya, dari sana muncullah teori ketergantungan, lalu akomodasi lagi menjadi sistem dunia. Proses perubahan searah itu menafikan eksistensi budaya-budaya lokal dimanapun. Rasisme tersembunyi adalah nafas gerakan dari modernisasi itu. Dominasi asing adalah sesuatu yang sangat diunggulkan until today di mana-mana pun. Jangan dikira hebat itu G20, apaan? Itu hanya ajang diplomasi bagi mereka yang kuat untuk itu. Untuk semakin memastikan apa yang bisa saya dapat dari negara-negara ini. Sama seperti perdagangan bebas, ASEAN dan lain sebagainya itu. Instrumen yang justru mengukuhkan ketergantungan negara-negara kecil seperti kita. Lalu sejarah penjajahan yang terus ingin diulangi dengan cara baru, new liberalism dan tanpa sadar kita berkutat di situ tuh, new liberalism itu. Hegemoni ideologi dan cacat metodologi itu sangat tegas mengenai modernisasi itu. Dan seperti saya katakan tadi itu, di Indonesia orang sangat banyak menganut pikirannya ini dan mencoba menggunakannya sebagai solusi bagi Indonesia. Orang tidak tahu bahwa ini adalah orang yang sangat ketat mengikuti modernisasi, paling konservatif, yang di Amerika Latin itu udah caci maki. Nah, Huntington tahun 96 tidak membuat Indonesia sebagai pengecualian, tapi dalam perbenturan peradaban itu Indonesia pasti ada di situ. Bagaimana nasibnya pertanyaan itu? The Battle of the Soul of Islam itu ada tulisan 2016 yang lalu. Dorsey Indonesia. Dia bikin peta konflik umat Islam dunia. Petanya begini. Pertama, Turki tetap menjadi satu kubu karena dia memiliki histori sebagai pusat dari sejarah kekhalifahan. Dan obsesi itu tetap ada sekarang sama dia. Yang kedua, Saudi sebagai rumah kota suci agama yang tidak boleh tidak dia harus jadi mandor di situ untuk mengurus berapa jatah-jatah kuota-kuota. Yang ketiga, Uni Emirat Arab
sebagai penyebar interpretasi statistik agama. Saya tidak tahu nanti ya, kalau kita lihat ini yang dibikin oleh si dosen ini, kira-kira kita yang Indonesia masuk di mana ini? Walaupun Indonesia ada disebut di sini. Qatar itu dianggap sebagai Wahabisme longgar dengan kegemaran pada Islam politik. Indonesia promosi pluralisme, itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Nisbul Wakil ya. Moderasi. Saya nanti akan bicara juga mengenai moderasi itu. Maroko diposisikan sebagai pihak yang terus berusaha sebagai wajah Islam moderat. Saya nggak begitu banyak data saya mengenai Maroko itu. Apakah sama gagasannya dengan yang muncul dari NU? Saya tidak tahu persis ini. Kemudian Iran dengan gagasan-gagasan radikalnya tentang ya revolusi dan dia Syiah. Jadi ada 8 peta itu. Indonesia di-feeding oleh berbagai kekuatan dan dia disebut sebagai new kids on the block. Dan sangat diharapkan dia untuk moderasi itu. Sangat diharapkan dia untuk merubah, dan ini peta pertarungan untuk menjadi mainstream keislaman di seluruh dunia, menawarkan itu. Dan pertempurannya terus makin sengit tiap hari. Nah, dari gagasan-gagasan itu, saya ingin kembali bahwa the future of Islam dari Esposito itu memang di dalam satu jangkar yang kuat untuk berdiri pada penyepelian yang lain. You harus demokrasi, you harus itu kita, kalau enggak Anda harus dimusuhi. Macam-macam cara kami untuk membuat Anda bisa mati dengan isu terorisme atau apa, itu berlangsung terus. Tetapi ada beberapa ilmuwan lain, Tariq Ramadan, Reza Aslan, lalu kemudian Graham Fuller dan Abdullah Ahmad An-Naim, buku-buku mereka saya lihat ingin menjembatankan antara demokrasi atau kemajuan barat. Bahkan di antara mereka berkata negeri-negeri Islam itu harus ditinggalkan. Jadi kita membuat Islam baru justru tidak di dalam peradaban kantong lama, tapi di baru itu. Di beberapa tempat di Eropa memang demi dan untuk demokrasi ada pemikir yang sudah mengajukan gagasan. Kasih aja ini orang muslim itu satu komunitas kesyariahannya. Dia punya hak untuk itu. Kalau kita betul-betul demokrasi. Terkadang kan ngomong aja demokrasi tapi tidak memiliki satu toleransi terhadap orang lain. Kenapa harus dimusuhi kalau kita berbeda? Nah, ini inti persoalan yang diapakan itu. Hadirin sekalian, terorisme harus kita bahas di sini nih. Karena itu sangat kuat untuk memukul siapa saja mau ingin berdiri dan menantang hegemoni barat itu. Tidak masuk akal seorang tinggal di gua di Afghanistan, orang seperti Osama bin Laden, yang bahkan radio pun dia tidak punya, tapi hingga hari ini banyak orang di dunia ini menganggap dialah pelaku 911. Bukan saya mau ngomongnya, tapi saya memeriksa 34 jurnal mengenai itu. Dan eksperimen-eksperimen para ahli fisika, ahli teknik sipil mengenai itu. Mengatakan itu bohong semua. Terorisme itu memang harus selalu berhasil dan tidak ada terorisme yang tidak berhasil karena memang negara besar menginginkannya. Jadi tidak ada teori weapon of the weak. Kadang-kadang kita kan pikir ini ISIS apa semua itu karena mereka terjepit, mereka jadi berani untuk melakukan teror atau amroji seperti itu. Karena merasa terjepit maka jihad bunuh diri. Tidak, bukan itu. Itu terjadi kesalahan analitik yang luar biasa dan kita harus memulai pikiran baru. Ini kata Noam Chomsky. Moses Sharon berkata kepada dunia, Islam ini enggak ada yang lebih besar dari dia. We are very small in the eyes of Islam. The rest of the world is very small in the eyes of Islam. Jadi kuntum khaira ummah dia sadari itu. Dia tahu betul itu. Nah, memang ada benturan-benturan di antara kita. Juga benturan antara Islam dan non-Islam. Sangat mengeliminasi. Dia bilang Islam terkadang memang ada pada posisi yang tidak bisa bergerak
Dan itu hudna istilah dia. Hudna itu ceasefire lah begitu. Jangan dianggap Islam itu berhenti. Tidak. Yang bertanggung jawab terhadap Islam itu bukan Rektor UIN, bukan Faisal Ananda. Allah menjamin itu. Enggak ada doa dari Ansari Yamama supaya diturunkan Allah Adam ke sini. Bahwa Islam enggak ada. Jadi yadullah fawqa aydihim. Hal-hal seperti itu kadang-kadang disepelekan. Ramai-ramai ini. Indonesia memiliki 4 persoalan utama. Apa itu? Pertama, terlalu lama dijajah oleh bangsa asing. Ada 6 bangsa penjajah kita. Itu yang resmi-resmi aja. Mana ada lagi yang lebih sedih dari kita? Dan itu membuahkan inlanderitas yang parah. Karena itu cita-cita besar orang Indonesia elit itu adalah menjadi komprador. 77 tahun nggak pernah mendiri pangan. Fakultas pertaniannya ada. Saya nggak tahu IPB itu gimana sih untuk menolong bangsa ini dari kelaparan. Nggak tahu kita itu. Selama ini saya tahu Prancis itu adalah negara industri bola gitu ya, yang maju besar. Tapi saripati dari santan dibawa dari sana, industri luar biasa. Jadi terlalu lama dijajah oleh bangsa asing membuat kita betul-betul merasa sangat MC. Harus keluar dari sini. Kedua, tidak mampu keluar dari dikte asing sampai hari ini. Kita ini betul-betul menjadi tukang amini dikte-dikte itu. Dan karena kita lemah, segala sesuatu yang kita anggap dari luar itu hebat sekali. Yang keempat, praktek tersembunyi penjajahan oleh bangsa sendiri. Ayo kita periksa undang-undang. Itu banyak sekali itu logika-logika dan praktek penjajahan oleh bangsa sendiri. Undang-undang Cipta Kerja itulah instrumentasi penjajahan oleh bangsa sendiri. Yang terakhir kan saya kelompok minoritas pendikte ekonomi dan politik. Saya lihat sejak tahun 1200 itu sudah ada, hegemonik hingga sekarang. Dia yang menentukan legal framework demokrasi dan politik kita. Jadi kalau nanti pun, saya tadi di luar ditanya apakah Anies apa ini, susah membayangkan itu. Kalau kita tidak bisa membuat jerat kepada oligarki, ya nggak ada apa-apa, nggak perlu kita pikir-pikiran itu. Kemudian apakah ada pengaruh asing? Oh, Indonesia belum pernah mendirikan diri sendiri, dia diinstal oleh bangsa asing. Believe it or not, soal data ada sama kalian, saya tidak begitu pusing. Tapi itu persoalannya. Karena itu, kalau mau Indonesia selamat dan membuat satu perubahan besar bagi Islam, harus ada pengaruh utamaan orientasi pemerintah untuk umat Islam. Apa itu? Banyak sekali. Kita berbasis pada cita-cita besar pendirian negara kita. Ada 5 gagasan besar di konstitusi kita, pembukaan itu. Pertama, menghapus segala bentuk penjajahan. Segala bentuk penjajahan. Jadi tidak mesti dibayangkan datang orang Jepang ke sini. Yang kedua, lindungi bangsa dan seluruh tumpah darah. Itu bukan statistik. 1 orang pun anak Indonesia meninggal itu Indonesianya gagal. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Barangkali dengan doktrin ini, BPJS Kesehatan itu, berikannya aja itu. Kita punya uang. Cuma jangan bodoh. Yang keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira mau dokter 3 kali harus spray sepanjang dalam negeri. Kasihkan itu. Ayo kita simulasi dulu. Mau buat perguruan tinggi itu, mau bikin UIN, berapa sih biaya setahun? Hemat aja anggaran. Hapuskan itu KSP, hapuskan itu Menko itu, kerucutkan jadi 15 kementerian. Selesai kita. Ini manyomak, nggak ngerti apa-apa semua itu. Manyomak. Kelima, diplomasi internasional untuk perdamaian abadi. Indonesia itu memiliki catatan. Saya tidak tahu ya, Erdogan itu tahu Soekarno. Di kampungnya pun ada Soekarno dan di mana-mana datang. Tiba-tiba datang orang Indonesia atas nama presiden. Nggak bisa dia ngomong. Kena laknat Allah itu orang Indonesia katanya. Sungguh. Di mana itu persoalan? Terlalu hebat kekuasaan minoritas itu. Sejak tahun 1200. Isu-isu kita kecil-kecil aja. Kemudian, mumpung ini mau jadi calon presiden, yang mau serius itu. Siapa calon presiden yang mau menandatangani komitmen
Indonesia full employment. Indonesia full employment. Tidak ada pengangguran. Sri Mulyani kalau mau membahas APBN, tingkat pengangguran 9-10% kata dia. Nol kan itu. Can we? Bisa. Bisa. Ada ahli kita, namanya Fadel Kabub. Dia orang Tunis tapi jadi ilmuwan di Eropa dan dia presiden untuk program ini Indonesia. Baik, waktu kita 1 menit. Sedikit lagi, sambil ya. Kemudian selain pasal 27 ayat 2 itu kan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apakah ini dead metaphor? Kalimat mati yang nggak perlu. Nah, hal-hal seperti itu saya kira harus lebih kita seriusi ya, harus kita seriusi mengenai laik organisasi Islam itu. Hasil Pew Research Center menunjukkan bahwa di seluruh dunia ada peningkatan yang kuat tentang kemampuan diplomasi dan memperjuangkan syariah. Even di negara-negara yang sekuler. Dan Pew Research Center itu bukan abal-abal survei seperti yang kita anggap di Indonesia sering memanipulasi kenyataan-kenyataan kita. Nah, yang terakhir, bagaimanapun ceritanya, soal-soal yang menjadi isu-isu kita belakangan ini, saya rasa perlu juga dibahas. Moderasi misalnya itu. Saya Google di internet, itu kan agregat dari data digital tentang percakapan umum. Moderasi sekitar 3 jutaan. Moderasi beragama kurang lebih begitu munculnya di Google itu. Moderasi Islam itu hampir 1 miliar. Moderasi Kristen sedikit begitu rupa. Tapi moderasi ekonomi moderasi politik sama. Dengan menyebut-nyebut moderasi Islam, sebetulnya kita mensahkan nggak ada problem di moderasi politik, nggak ada problem di moderasi ekonomi, di moderasi dan sebagainya itu. Padahal itu lebih serius. Farid Ramadan mengatakan terlalu naif kau menuduh-nuduh ada perang dengan agama karena agama. Enggak, kesenjangan itu prestasi budaya di situ kok. Baik, komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk negara bangsa dan kemakmuran, hukum Allah